di sorga, kami mengucap syukur di pagi ini. Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan kami menghormati Engkau. Hati kami mau tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Bicara kepada kami pagi ini, Tuhan, secara pribadi, supaya kami mengalami Tuhan di pagi hari ini. Roh Kudus, ambil alih seluruh ibadah ini ketika firman-Mu disampaikan. Biarlah kami stay fokus kepada firman-Mu. Mata dan hati kami, tubuh kami, terkonsentrasi kepada firman-Mu. Sebab daripadamu datang kekuatan, daripadamu datang pertolongan. Kami terima kebenaran-Mu, karena kebenaran-Mu itu yang membebaskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan. Dan Happy New Year. Kita ada di minggu pertama di tahun 2024. Tema kita di tahun ini adalah tahun Tuhan membuka pintu. Amin. Dan pintu yang akan dibukakan oleh Tuhan bukan, kita tidak berbicara tentang pintu berkat, kita tidak bicara tentang pintu tentang rumah baru, mobil baru, banyak uang, kita nggak bicara tentang itu. Tapi kita bicara tentang pintu yang dibukakan Tuhan adalah pintu pelayanan, pintu komunikasi dengan Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan. Itu yang kita akan bicara banyak di tahun ini, dan saya percaya bahwa Bapak Ibu akan melihat ketika kita lakukan itu, maka hal-hal yang lain, hal-hal jasmani akan dibukakan Tuhan bagi kita. Sehingga kita tidak akan mengalami kemunduran, tapi kita akan mengalami yang namanya peninggian. Kita tidak akan mengalami kekurangan, tapi kita akan mengalami kelimpahan. Kita tidak akan berjalan turun, tapi kita akan terus berjalan naik, dan kita akan menikmati janji-janji Tuhan. Amin. Nah, pagi hari ini saya akan share tentang bagaimana kita mengalami pintu mujizat dari Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu yang akan rindu mengalami pintu mujizat dari Tuhan. Haleluya. Kita lihat Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Wahyu 3 ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Kalau kita melihat ketika Tuhan membuka pintu-pintu mujizat bagi hidup kita, maka syarat utamanya adalah harus rendah hati atau berharap hanya pada Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, syarat utama untuk saya mau lihat pintu mujizat terjadi dalam hidupku adalah rendah hati. Dan kenyataannya banyak orang justru tidak rendah hati, saudara. Bukankah orang yang rendah hati adalah orang yang berani mengakui bahwa kekuatannya tidak seberapa. Ia membutuhkan firman Tuhan sebagai penuntun langkah hidupnya. Itu ciri orang rendah hati. Ia menyadari bahwa semua yang ada padanya, semua yang dimilikinya adalah semata-mata karena anugerah Tuhan. Entahkah itu kedudukan, kekayaan, nama baik. Dia tahu itu semua karena Tuhan. Dia tidak menepuk dadanya. Dia tidak merasa ketika dia dipakai dalam karunia, dia tidak merasa bahwa dia yang paling hebat, dia yang paling penting. Tapi dia sangat sadar bahwa semua yang ada padanya, apa saja yang dia miliki, entah itu secara jasmani atau rohani, dia tahu bahwa itu datangnya dari Tuhan. Orang rendah hati adalah menaruh posisi dirinya paling bawah. Itu seperti dataran paling rendah. Kalau kehidupan kita seperti daerah aliran sungai, dan hati kita menjadi direndahkan seperti itu, maka seluruh kapasitas air yang ada di hulu akan mengalir ke tempat paling rendah. Kemampuan ilahi, kekuatan Tuhan akan terkonsentrasi kepada kita. Dan tahukah saudara dan saya, bahwa rendah hati adalah karakter yang paling mulia dan yang paling penting. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, rendah hati adalah karakter yang paling mulia dan yang paling penting yang Tuhan cari. Amin. Alkitab menasihati kita agar memiliki tindakan atau memiliki gaya hidup, teladan hidup Yesus. Teladan hidup Yesus adalah rendah hati. Tuhan Yesus memilih untuk tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan Alkitab berkata telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Jadi salah satu gaya hidup Yesus, salah satu daripada rendah hati ini merupakan buah roh, saudara ya. Dikatakan bahwa Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Alkitab menjelaskan itulah sebabnya, atas kerendahan hatinya itulah Allah sangat meninggikan Yesus dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Kalau Bapak Ibu tidak pernah rendah hati, kita tidak akan ditinggikan. Artinya di dalam nama Tuhan Yesus terkandung kuasa yang tidak tertandingi oleh kuasa apapun. Nah, Alkitab juga menjelaskan bahwa dalam nama Yesus bertekuk segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, bertekuk segala lutut. Segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kata kuncinya adalah humility. Kata kuncinya adalah kerendahan hati. Kalau kita lihat Wahyu pasal, paralelkan ayat ini, paralelkan Filipi pasal 2 ini dengan Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7, firman Allah berkata, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus dan yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Bapak Ibu katakan yes and amen. Yes. Ini tahun adalah tahun Tuhan membuka pintu bagi saudara. Dan kalau Tuhan membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Dan kalau Tuhan menutup, tidak ada yang dapat membukanya. Dan hal ini adalah sebuah pernyataan. Hal ini adalah sebuah deklarasi, saudara. Deklarasi tentang kuasa dari Tuhan Yesus. Dan dikatakan Tuhan Yesus adalah pemegang kunci Daud. Alkitab berkata dia yang kudus, dia yang benar, dia yang dapat dipercaya. Jadi 2024 ini, Bapak Ibu dan saya jangan pernah melepaskan Yesus. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Tadi saya katakan bahwa bangun komunikasi dengan Tuhan dalam doa pujian penyembahan. Maka pintu-pintu akan dibukakan. Apakah jalan menuju kuasa dan kehormatan itu? Jalan menuju kuasa dan kehormatan itu, kalau orang tanya, maka saya berikan jawab, jalannya adalah melalui jalan kerendahan hati. Yesus adalah kerendahan hati itu sendiri. Jalan menuju kuasa, jalan menuju kehormatan, jalan menuju untuk Anda melihat kemuliaan Tuhan adalah jalan kerendahan hati. Matius pasal 23 ayat 12 berkata begini, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau direndahkan? Nggak ada yang mau. Berapa banyak yang mau ditinggikan? Firman Allah berkata, rendahkan dirimu. Ini jalan menuju kuasa. Ini jalan menuju kehormatan. Ada banyak orang yang tidak mau merendahkan hatinya, sehingga akhirnya mereka direndahkan. Tapi saya lihat juga ada begitu banyak orang yang mau merendahkan hatinya, dan kemudian dia ditinggikan oleh Tuhan. Apabila kita memilih untuk rendah hati itu artinya aktif. Seperti Tuhan Yesus, maka kita akhirnya akan ditinggikan. Amin. Kita akhirnya akan ditinggikan. Kombinasi ini mempunyai sebuah implikasi menarik yang tidak selalu kita pikirkan. Dalam semua hal, ketika Bapak Ibu bekerja di dunia marketplace, ketika kita melayani, tanpa kita memiliki kerendahan hati, maka kita sulit ditinggikan oleh Tuhan. Justru sebaliknya, kita akan direndahkan. Sebenarnya apabila kita ditinggikan, maka saya percaya kita pasti rendah hati. Kalau Bapak Ibu dan saya lihat orang dipromosi Tuhan, pasti orang itu rendah hati. Memang betul bahwa ada orang yang istilahnya, ada orang yang mencoba untuk cari muka dengan orang lain. Dan mungkin sepertinya dia dipromosi, tapi tidak akan bertahan lama. Waktu adalah penguji yang tidak pernah usang. Waktu akan menguji segala sesuatu. Tapi kalau Bapak Ibu rendah hati, maka saya percaya dia pasti akan ditinggikan. Mengapa? Jika kita tidak rendah hati, Tuhan tidak akan meninggikan kita. 2024 ini, Bapak Ibu, mari belajar berjalan di dalam kerendahan hati. Itu adalah pintu mujizat. Cobalah pikirkan tentang hal ini. Tuhan tidak akan membiarkan
seseorang ditinggikan sebagaimana yang dia sekarang, tanpa lebih dahulu melewati ujian kerendahan hati. Tidak ada orang yang melewati jalan kemuliaan tanpa melewati jalan kerendahan hati. Jika kita memilih untuk meninggikan diri, maka cepat atau lambat kita akan direndahkan. Sekali lagi, Bapak Ibu saya katakan, jika kita memilih untuk meninggikan diri, mungkin untuk sementara, Bapak Ibu kita sepertinya dipuji-puji oleh orang lain. Tapi lambat atau cepat, maka kita pasti akan direndahkan. Ada bahaya yang sangat besar apabila seseorang memilih untuk meninggikan diri. Dia akan berada di dalam kesulitan besar. Sebab pada akhirnya Tuhan akan turun tangan untuk merendahkan mereka. Alkitab katakan barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, barang siapa merendahkan diri ditinggikan. Karena ketika Tuhan turun tangan untuk merendahkan orang yang tinggi hati, percayalah, semuanya sudah terlambat. Karena itu belajar untuk merendahkan diri. Itu adalah pintu untuk kita mengalami mujizat. Bapak Ibu katakan yes and amen. Dan penting sekali untuk kita mengerti bahwa kerendahan hati adalah buah roh. Jika kita tetap dipenuhi, jika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita pasti rendah hati. Katakan saya pasti rendah hati. Dan kerendahan hati itu adalah gaya hidup. Gaya hidup, bukan hidup gaya Bapak Ibu ya. Gaya hidup yang harus Bapak Ibu dan saya bawa kemanapun kita pergi. Dalam dunia market, dalam dunia pekerjaan, dalam dunia pelayanan. Orang harus melihat bahwa buah roh ini melekat pada kita, tinggal di dalam kita. Efesus 5 ayat 18 berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi rendahkan, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Efesus 5 18. Saya percaya bahwa apabila kita ingin tetap dipenuhi Roh Kudus, kita perlu diisi ulang dengan Roh Kudus setiap hari. Artinya, Bapak Ibu dibaptis Roh Kudus satu kali, tapi kita dipenuhi terus-menerus. Kita harus dipenuhi setiap hari. Dibaptis Roh Kudus satu kali, tandanya kita berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi Tuhan mau kita dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Dan saya mendasari sudut pandang saya pada Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18, di mana dipenuhi Roh Kudus. Dikatakan, Rasul Paulus berkata, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu dibandingkan dengan orang menjadi mabuk. Ya. Jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dalam ayat 18 ini, Rasul Paulus, dalam Efesus 5 ayat 18, Rasul Paulus membandingkan orang mabuk dengan orang dipenuhi Roh Kudus. Berapa banyak yang pernah lihat orang mabuk? Ya, terhuyung-huyung, dipenuhi, dia lupa tentang dirinya, dia jatuh, dia nggak rasa sakit. Ya, dia jalan miring sana sini, dia nggak rasa bahwa dia lagi mabuk. Tapi sama, ketika saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus, maka Anda akan melakukan perkara-perkara besar. Orang mabuk katanya menikmati dirinya sendiri. Dia menikmati diri, tapi ketika Anda dipenuhi Roh Kudus, seperti orang mabuk oleh roh, maka saudara dan saya akan dipimpin kepada hal-hal supranatural, kepada mujizat, kepada perkara-perkara ilahi, perkara-perkara hebat dan ajaib. 1 Petrus 5 ayat yang kelima berkata, demikianlah juga kamu, hai orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. 1 Petrus 5 ayat yang kelima dengan jelas Alkitab berkata, orang-orang muda tunduklah kepada orang-orang yang tua. Kita orang-orang yang dipimpin, tunduk kepada pemimpin. Kita orang-orang yang bekerja, tunduklah kepada bosmu di kantor. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Entah kita pemimpin, entah kita orang yang dipimpin, maka kita harus belajar rendah hati. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. Orang yang rendah hati itu adalah, tadi saya definisikan orang rendah hati, merasa semua yang ada padanya, itu bukan karena kuat kuasanya, itu bukan karena kemampuannya, tapi dia tahu itu datang dari Tuhan. Orang Kristen manapun pasti tidak menginginkan Tuhan menentang atau menolak dirinya. Alkitab katakan barang siapa meninggikan diri, maka dia menjadi musuhnya Tuhan. Alkitab katakan dia menjadi penentang Tuhan akan menentang dia. Dan orang Kristen dimanapun juga,
tidak menginginkan Tuhan menentang atau menolak dirinya. Jadi kita pun dengan segala cara harus menghindari keangkuhan hati dengan berusaha terus mengembangkan buah roh, yaitu yang namanya buah roh kerendahan hati ini, yang namanya humility. Amin. Bagaimana supaya saudara dan saya mengalami kunci mujizat? Kerendahan hati dapat mengurangi stres. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, ada yang stres? Dari muka-muka Bapak Ibu saya lihat di 2024 mukanya penuh dengan sukacita, nggak ada stres ya. Haleluya. Amin. Kerendahan hati dapat mengurangi stres. Kita belajar tentang pintu ini, pintu mujizat itu rendah hati. Rendah hati adalah sikap yang membawa ketenangan jiwa. Kita lihat Matius pasal 11 ayat 28-29. Tuhan Yesus berkata, belajarlah daripadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang kuat. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang sehat. Katakan amin. 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 Kemudian kita lihat Amsal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat 30 berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Kalau Bapak Ibu punya hati tenang, maka Bapak Ibu sehat. Dikatakan menyegarkan tubuh. Amin. Bahkan firman Allah berkata, sampai pada masa putih rambutnya pun kamu masih tetap berbuah dan segar. Justru orang-orang tua, ya, saudara dan saya akan terus berbuah dan segar. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang kuat. Bahkan jiwa yang tenang adalah jiwa yang sehat. Amsal 15 ayat 13. Amsal 15 ayat yang ke-13. Ingat bahwa kerendahan hati dapat mengurangi stres. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. 2024 ada banyak masalah, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan. Tapi jangan sedih Bapak Ibu. Jangan muram. Hati gembira membuat muka berseri-seri. Jadi Bapak Ibu bisa lihat orang muka berseri-seri, bisa. Ya, atau bisa membuat orang hatinya lagi pedih, bisa dilihat dari wajahnya. Ya, coba lihat kiri kanan. Apakah saudara dan saya mukanya berseri-seri atau pedih? Kalau muka Bapak Ibu berseri-seri, maka hatinya lagi gembira. Amin. Kepedihan hati mematahkan semangat. Saya percaya bahwa Tuhan mau saudara dan saya memiliki kerendahan hati supaya mengurangi stres. Hati gembira adalah obat yang manjur. Rendah hati membuat orang tidak terombang-ambing oleh pikiran, oleh perasaan dan kehendak yang negatif. Orang yang rendah hati itu akan membuat dia tetap kuat. Dia tidak mudah untuk diombang-ambingkan oleh pikiran yang datang, perasaan yang datang menipu dia. Perasaan negatif yang membuat jantungnya berdebar-debar dan mudah sakit. Pada dasarnya orang rendah hati dapat tersinggung. Mereka bisa tersinggung, tetapi kekuatan rendah hati akan membebaskan orang tersebut dari rasa tersinggung dan terhina. Jadi kalau orang sedang menghina saudara, membicarakan hal yang tidak benar tentang saudara, saudara bisa mungkin tersinggung sebentar. Tetapi kekuatan kerendahan hati itu akan membebaskannya dari rasa tersinggung dan terhina. 2024 ini, Bapak Ibu ketika Anda sukses, ada orang yang suka dengan saudara, ada orang yang tidak suka dengan saudara. Ada yang like, ada yang dislike dengan Anda. Ketika Anda dan saya diangkat pada posisi tertentu, ada yang suka dengan saudara, ada yang nggak suka dengan Anda. Ketika Anda lakukan sesuatu, Anda ngajar sesuatu, ada yang suka dengan Anda, ada yang tidak suka dengan Anda. Ketika Yesus mengajar, ada yang berkata pengajarannya bagus, dia mengajar tidak seperti orang-orang yang lain. Tapi ada yang berkata bahwa dia kerasukan setan. Ada yang berkata dia usir setan pakai roh Beelzebul. Ada yang dislike dengan Yesus. Tapi rendah hati itu akan membebaskan kita dari rasa tersinggung dan terhina. Rendah hati adalah pilihan yang bijak yang membuat diri sembuh dari keterpurukan. Kalau Bapak Ibu hari ini mengalami keterpurukan, mengalami sakit penyakit, mengalami keadaan yang tidak mengenakan, belajar rendah hati. Saya percaya bahwa jika saya rendah hati, saya akan menyadari bahwa saya belum mengerti semuanya. Dan saya belum mencapai semuanya. Orang rendah hati itu begitu. Bahwa dia menyadari bahwa dia belum mengerti semuanya. Dan dia belum mencapai semuanya. Dia juga tidak dia mempunyai solusi atau jawaban untuk semua masalah. Orang rendah hati dia tahu bahwa dia tidak memiliki solusi
atau jawaban untuk semua masalah. Dia berusaha menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Dia sebatas kemampuannya dia. Selanjutnya hal-hal yang tidak bisa dia selesaikan, itulah bagian yang akan Tuhan selesaikan. Orang yang rendah hati tahu batasannya, tahu kemampuannya. Dia tidak merasa bahwa dia Superman, tapi dia tahu batasannya. Dia tahu bahwa ada bagian yang dia tidak sanggup selesaikan, dan dia selesaikan, dia serahkan kepada Tuhan yang sanggup menyelesaikannya. Karena itu berkali-kali Bapak Ibu dengarkan saya katakan, jangan mikirkan hal yang sulit itu bagian Tuhan. Jangan mengerjakan hal-hal yang sulit. Dan kalau Anda bermimpi, bermimpilah yang besar. Kalau mimpi-mimpi kecil, Anda dan saya bisa selesaikan. Tapi kalau bermimpi yang besar yang tidak bisa Anda selesaikan, karena memang itu Tuhan sanggup selesaikan bagi saudara. Justru karena mimpi gratis tidak dipunguti pajak, bermimpilah yang besar, saudara. Amin. Karena mimpi tidak dipungutin pajak, maka bermimpilah yang besar. Yesaya 26 ayat 12 berkata begini, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Katakan yes and amen. Baca Yesaya 26 ayat 12 ini. Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Wow. Segala sesuatu yang kita kerjakan, Tuhan yang melakukan untuk kita. Kalau Anda sukses, kalau Anda berhasil, kalau Anda ditinggikan, Tuhanlah yang melakukan bagi kita. Lalu untuk apa? Kenapa kita mesti meninggikan diri? Kenapa mesti kita sombong dengan semua yang Tuhan berikan kepada kita? Harusnya kita belajar rendah hati. Saya percaya jika saya rendah hati, saya tidak akan berpikir bahwa jika bukan saya yang mengerjakan, maka semuanya menjadi tidak beres. Orang sombong itu merasa kalau dia tidak ada, maka tidak berjalan. Orang sombong itu merasa ketika saya tidak ada di situ, maka tidak akan terjadi sesuatu. Orang sombong itu merasa bahwa dia lebih hebat dari orang lain. Sehingga dia menarik diri dan pergi jauh, menjauhi komunitas-komunitas yang membangun imannya. Tidak seperti itu. Jangan berpikir bahwa jika bukan saya yang mengerjakan, maka semua menjadi tidak beres. Saya mengerti batas-batas kemampuan saya. Rendah hati juga meneguhkan penguasaan diri. Orang rendah hati punya spirit of control. Orang rendah hati itu, dia tahu batas kemampuannya. Dia tahu mana bagian yang dia harus dikerjakan, mana bagian yang harus dia pikirkan, dan mana bagian Tuhan. Dan ketika dia tidak mampu, dia tidak bisa, dia datang merendahkan diri dalam doa. Dia datang merendahkan diri dalam ibadah. Dia datang merendahkan diri, baca firman Tuhan, mendengarkan nasihat. Sekalipun itu misalnya nasihatnya keras, misalnya nasihatnya mungkin sepertinya itu mengiris-ngiris dagingnya. Tapi karena itu firman Tuhan, dia mau melakukannya. Itu orang rendah hati. Bapak Ibu perhatikan kalau misalnya dataran rendah, maka aliran air akan terkonsentrasi ke sana. Yang masuk ke sana bukan cuma air, tapi batu pun, kayu pun, semuanya masuk. Tapi namanya juga orang rendah hati. Ketika dia jatuh di dalam rentan ketinggian tertentu, maka aliran air itu akan menyingkirkan kotoran, menyingkirkan batu, membawa kayu, membawa rumput, semua akan disingkirkan. Dan kita akan mendapatkan aliran air yang bersih. Di sini orang yang rendah hati mencegah membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang yang rendah hati tidak pernah berpikir, dalam pikirannya tidak pernah berpikir membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang rendah hati selalu berpikir membalas kejahatan dengan kebaikan. Orang yang rendah hati tidak pernah berpikir tentang kekalahan. Orang yang rendah hati selalu berpikir tentang kemenangan. Orang yang rendah hati selalu berpikir tentang bagaimana dia menaklukkan gunung-gunung tinggi. Dia tidak pernah berhenti di tengah jalan ketika ada masalah. Dia selalu berpikir bahwa Tuhan telah memberikan kepada dia kekuatan untuk dia menjalani sebuah perjalanan dan dia akan menang bersama dengan Tuhan. Amsal 12 ayat 16 berkata, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Amsal 12 ayat 16, bodohlah yang menyatakan sakit hati seketika itu juga. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Jadi ketika ada orang mencemoohkan saudara, membicarakan Anda tuh orang penting. Ketika Anda hidup benar, Anda orang penting. Ya, Alkitab katakan, abaikan saja semuanya. Tapi bodohlah yang ketika Anda diperlakukan sesuatu dan Anda katakan, saya sakit hati. Kita bandingkan ayat ini dengan Matius pasal 7, ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka.
Itulah seluruh isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Wow, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Kalau Anda suka sakit hati dan Anda tidak mau mengampuni, maka kemana Anda pun pergi, kita akan melukai orang lain. Tapi kalau saudara dan saya adalah orang yang rendah hati, orang bijak, maka kita akan mudah mengampuni ketika saudara dan saya sakit hati. Karena di dalam dirinya ada kekuatan untuk mengalahkan godaan kejahatan. Sehingga ia menikmati kebaikan semata dari Tuhan. Ayat 12 berkata, apa yang kita tabur itu ya akan kita tuai. Jika saya rendah hati, saya bisa menerima kenyataan dengan apa yang seharusnya saya inginkan. Orang rendah hati akan dibawa Tuhan untuk melihat perkara-perkara yang besar. Amin. Kita mungkin tidak mendapatkan pekerjaan terbaik sekarang ini. Kita mungkin lagi bergumul dalam pergumulan keluarga, dalam pergumulan tentang bisnis, pekerjaan, pelayanan, dalam hal keuangan. Mungkin pernikahan Anda tidak sempurna. Tapi saya bisa menerima, itulah arti kerendahan hati. Saya bisa menerima keadaan sekarang ini. Mungkin ketika saya dengar sesuatu, sepertinya nggak cocok di pikiran saya, tapi saya mau bisa menerima itu, dan masih tetap ada di situ, untuk menerima yang terbaik di musimnya Tuhan. Saya terkesan sekali ketika saya membaca sebuah buku, ya, tentang seorang guru bernama Frank Siesak. Frank Siesak ini memiliki impian di Amerika, saudara, untuk menjadi seorang astronot. Dan ia ingin terbang ke luar angkasa. Dan buku itu menulis bahwa ia berhasil lolos seleksi, masuk di 100 besar dari 43.000 orang pelamar. Ujian penilaian terakhir dilakukan lewat ujian yang namanya kalustrofobi. Ya, kalustrofobi itu latihan ketangkasan dan percobaan mabuk udara. Dan ia ikut penilaian terakhir. Ia begitu berharap bisa lolos. Dan ketika menantikan hasilnya, ia bertekun dalam doa. Ia seorang Kristen yang sungguh-sungguh. Kemudian terdengarlah berita yang menghancurkan hatinya. NASA memilih orang lain, ini seorang perempuan, saudara, seorang laki, Frank Siesak. Kemudian NASA memilih seorang wanita bernama Christina McAuliffe. Ya, Afflife, ya, Christina McAuliffe dari Frank Siesak itu kalah. Frank Siesak tidak diterima. Kemudian Frank Siesak ini mengalami depresi. Rasa percaya dirinya lenyap. Amarahnya itu menggantikan kebahagiaan dirinya. Bahkan dalam doanya ia mempertanyakan semuanya kepada Tuhan. Kenapa saya? Kenapa bukan aku? Bagian diriku mana yang kurang? Dia katakan, aku ini kan mampu, aku bisa. Mengapa aku diperlakukan begitu kejam? Lalu kemudian dia ketemu dengan ayahnya. Dia katakan, kenapa saya seperti ini? Harusnya saya terpilih, bukan Christina McAuliffe itu. Lalu papanya berkata kepadanya, semua terjadi karena suatu alasan. Kamu tidak dipilih karena satu alasan. Kamu nggak ngerti sekarang, tapi satu saat kamu ngerti. Kemudian hari Selasa, tanggal 28 Januari 1986, Frank berkumpul bersama teman-temannya untuk melihat peluncuran pesawat ulang-alik yang namanya Challenger itu. Saat pesawat itu melewati menara landasan pacu, melihat hal itu menantang impiannya untuk terakhir kalinya. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku bersedia melakukan apa saja agar berada dalam pesawat itu. Kenapa bukan aku? Dia masih menuntut dari Tuhan. 70 detik setelah apa yang dia katakan kemudian, Tuhan menjawab semua pertanyaannya dan menghapuskan semua keraguannya, menjawab doanya saat Challenger itu meledak. Pesawat ulang-alik itu meledak dan menewaskan semua penumpangnya. Dan dia begitu kaget, lalu dia teringat akan kata-kata ayahnya yang sederhana, sebuah kalimat sederhana. Semua yang terjadi padamu karena suatu alasan. Karena alasan inilah aku tidak memilih kamu. Aku menjawab doa. Frank kemudian berkata, aku tidak terpilih dalam penerbangan itu.
Walaupun aku sangat menginginkannya, karena Tuhan memiliki alasan lain untuk kehadiranku di bumi ini. Kalau hari ini Anda tidak diangkat dalam sebuah posisi, semua terjadi karena suatu alasan. Kalau hari ini orang lain lebih dulu daripada Anda karena suatu alasan. Kalau soal hari ini Anda ada di posisi paling belakang karena suatu alasan. Kalau hari ini saudara dan saya mengalami sesuatu yang tidak mengenakan karena satu alasan. Kalau hari ini saudara mengalami keadaan yang tidak menyenangkan karena satu alasan. Frank hanya membutuhkan 70 detik untuk Tuhan menjawab semua keraguan dan pertanyaannya. Anda mungkin butuh beberapa hari. Anda mungkin butuh 1 jam. Anda mungkin butuh 1 minggu, 1 bulan. Anda mungkin butuh 1 tahun. Tapi satu waktu nanti Tuhan akan menjawab semua pertanyaan dan keraguan. Haleluya. Amin. Hari ini Frank masih hidup. Frank Slasak masih hidup. Dia masih bersyukur pada Tuhan. Karena tidak semua doanya dikabulkan oleh Tuhan. Makanya saya ajar Bapak Ibu ketika kita berdoa, kita dapat 3 jawaban. Ya, tidak, dan tunggu. Yang tahu yang terbaik itu dari Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah kasih kita eceran. Tuhan selalu kasih kita yang terbaik. Jika saya rendah hati, saya bisa menghindari stres yang berkepanjangan. Sebab kita tidak mau bergantung dan percaya kepada Tuhan. Jika saya bisa mengurangi stres, hal ini berarti saya bisa meningkatkan kebahagiaan hidup saya. Jadi jika saya rendah hati, jika saudara rendah hati, saudara bisa menghindari stres yang berkepanjangan. Ada yang stres hari ini? Ketika Anda bergantung kepada Tuhan, maka Anda akan melihat pintu-pintu mujizat akan terbuka. Pertolongan akan segera datang. Jangan terfokus dengan apa yang Anda lihat dengan mata. Fokuslah kepada Tuhan. Karena jawaban selalu datang dari Tuhan. Orang rendah hati, dia akan belajar setiap hari. Orang rendah hati tidak takut dengan kekalahan sementara. Orang rendah hati tidak takut dengan mundur beberapa langkah. Orang rendah hati tidak takut berjalan sendiri ketika dia percaya ada Tuhan bersama-sama dengan dia. Karena hidup ini sebuah perjalanan. Mungkin hari ini Anda berjalan sendiri. Atau Anda berjalan 2-3 orang. Anda berjalan 10 orang. Tapi Anda nggak akan tahu apa yang akan terjadi di depan. Tiba-tiba satu kota datang kepada saudara. Satu bangsa datang dan mendengarkan apa yang Tuhan akan lakukan kepada saudara. Rendah hati akan membuat Anda dan saya melihat perkara-perkara besar yang belum pernah Anda saksikan sebelumnya. Anda akan menerima seluruh kepenuhan kapasitas Tuhan dalam hidupmu. Dan Anda akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Supaya orang melihat bahwa Tuhan menyertaimu. Tuhan memberkati saudara. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi ini. Hamba sudah menyampaikan isi hatimu. Dan materaikan ini di dalam hati kami. Biar kami hidup di dalam perkenananmu. Kami hidup di dalam tuntunan. Kami mau belajar masuk di pintu mujizat. Dan Engkau ajarkan kami tentang rendah hati hari ini. Orang rendah hati akan ditinggikan. Tapi orang yang tinggi hati akan direndahkan. Orang yang rendah hati akan dipromosi. Orang yang rendah hati akan bebas dari stres. Bebas dari tekanan. Orang rendah hati mukanya akan berseri-seri. Karena percaya bahwa semua yang terjadi ini, kami berjalan bersama. Ada Tuhan di dalamnya. Orang rendah hati percaya bahwa semua yang dia miliki, semua ketenaran, kebesaran, semua karunia, semua kekayaan nama baik datang daripada Tuhan. Kami tidak merasa kami penting. Tapi kami merasa kalau semuanya itu Tuhan berikan kepada kami. Kami kembalikan untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Bapa, materaikan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita, kita akan menabur. Saya minta Sandra berdoa buat kita. Oke, mari Bapak Ibu kita berdoa.
Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan Kau boleh mengumpulkan kami di sini Tuhan. Terima kasih oleh kebenaran firman-Mu Tuhan yang Kau sampaikan melalui Pastor Luther Tuhan. Kiranya Kau memberkati Pastor Luther dimanapun pelayanannya Tuhan. Kau memberkati Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan menabur Tuhan. Kiranya apa yang kami tabur ini bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menabur Bapak Ibu. Katakan sama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji Roh Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Silakan kalau ada pengumuman.